Cerita malam ini membawa kita ke Setiabudi 13, tempat di mana waktu berhenti, dan ketakutan bersemayam diam-diam. Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu neon, suara mesin, dan jejak langkah manusia berpadu dalam simfoni urban yang tiada henti. Tapi, di tengah hiruk-pikuk itu, tersembunyi sebuah alamat yang tak pernah benar-benar dibicarakan, hanya dibisikkan. Alamat itu, Setiabudi, nomor 13. Di kawasan padat yang tak jauh dari jantung kota, berdiri sebuah rumah tua, sunyi, gelap, dan terlupakan. Tapi bagi mereka yang tahu, rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Ia menyimpan cerita. Cerita tentang kehilangan dan kematian. Konon, dulu rumah itu milik seorang dokter. Dikenal baik, sukses, dan harmonis. Istri, 2 anak, dan kehidupan yang tampak sempurna. Tapi, suatu malam, tetangga mencium bau busuk. Polisi datang, dan yang mereka temukan adalah pemandangan yang tak akan pernah bisa dilupakan. Seluruh anggota keluarga ditemukan tewas, membusuk, dalam posisi yang tak wajar. Tak ada jejak pelaku. Tak ada tanda kekerasan masuk paksa. Tapi dinding-dinding rumah dipenuhi coretan dengan darah. Tulisan-tulisan yang tak bisa dijelaskan. Penyelidikan berhenti tanpa jawaban. Rumah disegel. Tapi waktu berlalu, dan orang mulai melupakan. Sampai akhirnya, rumah itu kembali disewakan. Penyewa pertama bertahan 2 malam. Yang kedua, hanya semalam. Dan mereka semua pergi dalam keadaan yang sama, ketakutan. Terpukul. Trauma. Aku mendengar suara anak kecil tertawa di loteng. Padahal rumah itu kosong, kata salah satu penyewa. Yang lain melihat bayangan berdiri di kamar mandi, tidak bergerak, hanya memandangi. Dan semuanya bermimpi tentang sosok di tangga. Wajahnya hitam, matanya merah menyala. Suaranya berat. Kau bukan bagian dari rumah ini. Seorang konten kreator mencoba menantang mitos itu. Ia datang dengan kamera, bermaksud menginap semalam. Live streaming dimulai pukul 10 malam. Dan berakhir pukul 2 pagi. Mendadak, tanpa penjelasan. Ia ditemukan keesokan paginya, duduk diam di teras rumah. Matanya kosong, tangannya gemetar. Sampai hari ini, ia tak pernah berkata-kata lagi. Rekaman terakhir sebelum siaran berhenti hanya berisi suara berbisik. Hari ini, Setiabudi 13 masih berdiri. Catnya memudar, pintu berkarat, tapi rumah itu masih hidup. Setiap malam Jumat, warga sekitar mendengar suara musik piano. Lembut, menyedihkan. Tapi rumah itu tak punya listrik. Dan setiap tanggal 23 Oktober, tanggal kematian keluarga dokter, selalu ada bunga putih di depan pintu. Tak pernah terlihat siapa yang meletakkannya.
Beberapa bilang itu cuma cerita, imajinasi, atau bualan kota besar. Tapi jika kau pernah berjalan di kawasan Setiabudi malam-malam, dan matamu secara tak sengaja menangkap rumah bernomor 13 itu, jangan berhenti, jangan menoleh, dan yang paling penting, jangan membalas jika ada yang memanggil namamu. Karena yang memanggil mungkin bukan manusia. Sampai jumpa di bisikan berikutnya.